Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, senang sekali kali ini saya, Julia Siloi, Miss Culinary Tourism Indonesia 2020, boleh menemani sahabat Eljon dalam program kesayangan kita Indonesia Membangun. Kali ini kami telah langsung datang ke Kota Ambon untuk menemui salah satu narasumber kita yang sangat spesial, yaitu Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lohanapesi, SH. Selamat siang Bapak, apa kabarnya? Selamat siang Juli. Apa kabar Pak? Sehat-sehat, masuk tahun baru sehat ya. Luar biasa, sehat selalu ya Pak. Yes. Baik Bapak, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu bagi kami dari program Indonesia Membangun untuk sama-sama mewawancarai Bapak dalam program untuk membangun Indonesia khususnya Kota Ambon. Langsung saja Pak, kita ke pertanyaan pertama. Seperti kita ketahui bahwa Bapak ini sudah menjalani tugas dan jabatan sebagai Wali Kota Ambon sudah 1 periode, dan kemudian ini periode kedua sudah kurang lebih 3 tahun lebih ya Pak. Nah, selama 3 tahun lebih ini kira-kira program apa saja yang sudah Bapak jalankan dan apa saja yang akan dijalankan untuk membenahi Kota Ambon ini Pak? Iya, jadi yang pertama dulu salam hormat dari kota kecil di ujung timur Indonesia, tapi namanya gede banget, Ambon Manisi, karena ini kota namanya sudah dikenal sejak dari tempo dulu ya. Jadi sejak dari orang-orang kulit putih, orang-orang kulit kuning ya, yang datang ke Indonesia, ini kota sudah dikenal sampai dengan hari ini ya. Nah itu yang saya mau pertama sampaikan salam dari ujung timur Indonesia kepada seluruh penonton dan pendengar Eljon di mana saja berada. Yang kedua, memang saya tadi seperti Juli katakan, saya itu menjadi wali kota sudah 8 tahun berjalan ya. Nah masih ada kurang lebih 1,5 tahun lagi. Saya nanti akan berakhir itu 2022 pada bulan Mei ya. Nah dari pengalaman memimpin kota ini, terutama 5 tahun pertama, saya mendapat banyak sekali pengalaman, sehingga itu membekali saya untuk menata lagi kota ini untuk 5 tahun ke depan. Dari pengalaman 5 tahun pertama ini, lalu saya melihat bahwa kota ini ya, dia harus dibangun dengan paling tidak sebuah pendekatan kebersamaan itu. Oleh karena itu, dalam obsesi pemerintah kota 5 tahun ini, itu sangat sederhana. Yang pertama itu, ini Ambon harus menjadi kota yang harmonis. Kenapa? Karena kita belajar dari pengalaman masa lalu, di mana konflik ya sosial pernah terjadi di Ambon, dan itu berdampak besar sekali terhadap sebuah harmonisasi sosial. Oleh karena itu, kalau untuk membangun ini kota, tidak ada pilihan lain selain harus ada harmonisasi sosial ya, dan itu dia nampak dalam wisdom lokal yang dimiliki oleh kota yang kita kenal dengan Pela Gandong misalnya, hubungan orang bersaudara. Hal yang kedua itu, Ambon harus menjadi kota yang religius ya. Harmonisasi sosial itu dia bisa terwujud kalau memang tiap-tiap orang memiliki nilai-nilai spiritualitas yang terkandung pada nilai-nilai keagamaan yang dia yakini. Kalau itu semua orang meyakini itu, karena agama itu kan betul-betul mengajari dan mewarisi nilai-nilai edukasi yang luar biasa buat sesama pemeluknya. Kalau itu bisa kita pahami dia, itu akan berdampak dalam bentuk outsidernya itu adalah pada harmonisasi itu. Nah, yang ketiga itu adalah Ambon harus menjadi kota yang sejahtera. Jadi kalau misalnya hubungan yang harmonis, kemudian dia taat untuk melaksanakan nilai-nilai keagamaannya, otomatis dia akan berdampak terhadap kesejahteraan itu kota. Itu yang saya lihat. Kemudian kita coba mengimplementasikan dia pada beberapa realita-realita yang jadi tantangan. Misalnya soal sumber daya manusia, ya itu menjadi acuan kita untuk 5 tahun ya ke depan ini. Nah dari obsesi kita yang sederhana itu, lalu kita merumuskan sejumlah kebijakan selama 5 tahun ini supaya dia bisa terukur ya. Paling tidak ada 7 ya kebijakan utama dari pemerintah kota untuk 5 tahun ini. Yang pertama, ini Ambon harus menjadi Ambon yang bersih ya. Kemudian Ambon yang terang ya. Kemudian Ambon yang sehat ya. Kemudian
Ambon yang berbudaya, ya. Kemudian Ambon yang tertib, ya. Kemudian Ambon yang sejahtera, ya. Nah, dari tujuh program utama ini, lalu kita mulai mengarahkan seluruh perencanaan kota itu untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan itu, ya. Misalnya Ambon yang berbudaya, ya. Nah, salah satu yang kita dorong antara lain misalnya, ya, sektor pariwisata, ya. Nah, itu misalnya Ambon yang sejahtera, misalnya mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat lewat kuliner-kuliner yang kita dorong untuk bertumbuh sebagai kekuatan ekonomi kerakyatan misalnya gitu. Baik Bapak, menarik sekali karena tadi berdasarkan keterangan yang Bapak berikan, berarti program-program Kota Ambon ini sendiri dapat membangun masyarakat dari segi perekonomian maupun juga pariwisata. Iya, iya. Nah, ingin saya gali lagi lebih lanjut mengenai program-program tadi. Kira-kira selama kurang lebih 8 tahun Bapak sudah membenahi Kota Ambon. Apa yang Bapak lihat, observasi yang Bapak lihat, bagaimana dampaknya, bagaimana manfaatnya bagi masyarakat di Kota Ambon ini, Pak? Terlalu subjektif, Juli, ya, kalau saya harus memberikan penilaian, ya. Yang harus diberikan penilaian itu adalah masyarakat, ya. Karena kalau misalnya saya secara subjektif, itu pasti akan saya bilang, ini pasti berhasil. Iya. Tapi apakah itu dirasakan langsung? Tapi paling tidak ada parameter yang kita pakai. Nah, parameter itu adalah prestasi-prestasi yang dicapai, ya, oleh pemerintah, ya, selaku pelaksana program-program itu. Dari 7 program yang kita laksanakan itu, kurang lebih sampai dengan hari ini ada 90, ya, award, ya. Dari 3 tahun berjalan ini sudah 90, ya, penghargaan yang kita dapat, baik secara internasional, secara nasional terutama, maupun dalam hubungan kemitraan. Ya, nah itu semua diharapkan untuk adanya sebuah pengakuan, ya, bagi perkembangan pertumbuhan kota ini dari segala aspek itu. Nah, itu yang saya rumuskan di dalam 7 program kebijakan pemerintah kota itu, dan itu merupakan parameter untuk kita mengukur, ya, keberhasilan dan dampak daripada masyarakat. Bahwa ada kurang-kurang, saya rasa itu hal yang wajar, ya. Iya Pak, benar sekali. Terkait dengan program-program tersebut Pak, tapi kita boleh masuk di tahun 2020 dan seperti kita ketahui sendiri di Indonesia pandemi COVID-19 ini terjadi pada bulan Maret 2020. Ya. Dan karena berdasarkan pandemi tersebut akhirnya ada beberapa program pemerintah daerah yang tidak berjalan, begitu Pak. Kira-kira dari kebijakan dari Bapak dan strategi dari Bapak dan juga pemerintah daerah apa saja yang dilakukan untuk menangani pandemi COVID-19 ini dari segi kesehatan maupun juga dari segi perekonomiannya, Pak? Iya. Kota Ambon itu pertama kali terkonfirmasi anggota masyarakatnya mengalami COVID itu pada tanggal 22 Maret. Iya. Ya, saya ingat persis. Tapi itu bukan dari Ambon. Itu ada pendatang yang datang dari Bekasi, kemudian sakit, lalu mulai hari itu kita terkonfirmasi dan saya mengumumkan secara resmi. Nah, sampai dengan hari ini kurang lebih 3.000, ya, plus minus 3.000 sekian yang telah konfirmasi menderita COVID itu. Tetapi juga dari penanganan kesehatan kurang lebih juga hampir, ya, kurang lebih juga 3.000 lebih yang sudah sembuh. Nah, sampai dengan hari ini dia bermain antara, ya, 300-400. Ya, kenapa? Karena Ambon ini kota transit, ya. Jadi dia ibu kota pemerintahan, dia pusat pemerintahan, pusat keamanan, pusat ekonomi, segala pusat aktivitas government itu di sini kota, sehingga mau tidak mau seluruh kabupaten-kabupaten yang ada dia harus transit ke sini. Dari kota provinsi-provinsi yang lain mau berurusan dengan Maluku, dia harus transit di Ambon, sehingga kita betul-betul harus mengendalikan ini, menjaga jangan sampai dia lepas kontrol dan dia bisa tumbuh. Nah, itu yang harus kita laksanakan dia lewat kegiatan-kegiatan Satgas, baik itu operasi justisi maupun operasi-operasi sosial dan lain-lain sebagainya yang kita laksanakan. Nah, masalah yang paling utama itu kan yang kita hadapi ini sekarang soal masalah kesehatan. Ya, itu masalah kesehatan. Saya mengalami kesulitan, ya, karena apa? Ya, pemerintah kota Ambon ini tidak punya rumah sakit, ya. Yang punya rumah sakit ini provinsi. Oleh karena itu untuk menangani seluruh pasien-pasien COVID itu, saya harus
sewa itu hotel, ya. Saya hotel bintang 3 itu kurang lebih 100 kamar saya siapkan itu hanya untuk melayani ya Pasien. masyarakat dan dibantu oleh pemerintah provinsi lewat diklat yang ada. Tapi sekarang kita konsentrasinya kepada salah satu hotel bintang 3 yang ada di Ambon. Nah, itu yang kita pakai untuk itu. Memang ada dampak positifnya juga. Iya. Karena itu pasiennya di hotel, lalu dia cukup ya mendapat efek biologis yang positif. Tapi dampak yang beratnya, ya saya harus bayar itu hotel itu tiap bulan itu juga berat sekali ya. Nah, sehingga memang masalah kesehatan itu menjadi prioritas pertama. Tapi yang kedua juga masalah ekonomis ya. Masalah ekonomi harus secara arif mendorong juga pertumbuhan ekonomi masyarakat ini supaya ruang-ruang untuk sektor perekonomian jangan sampai juga terpuruk. Dan ini berat sekali. Nah, selain kegiatan-kegiatan bantuan sosial yang kita laksanakan. Di 2021 ini, itu akan lebih banyak saya arahkan kepada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Supaya kita mengejar ini keterpurukan ekonomi bagi masyarakat ini. Kesehatan sudah mulai bisa kita kendalikan lewat kebijakan-kebijakan kita, apalagi dengan nanti vaksinasi misalnya. Tapi yang paling utama, mendorong ini ekonomi masyarakat. Nah, ini harus betul arif dan dia piawailah untuk kita menangani dia. Iya Pak, baik, menarik sekali Bapak mengenai COVID-19 tadi, dan saya ingin bertanya mengenai program dari pemerintah Kota Ambon sendiri tentang Ambon City of Music, di mana Ambon ini sendiri kan sejak akhir Oktober 2019 sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Ambon Creative City of Music, Pak. Nah, ini kan menunjukkan bahwa Kota Ambon sendiri walaupun di tengah pandemi, tapi bisa menunjukkan kreativitas dan juga pembenahannya dalam membangkitkan Ambon sebagai Ambon City of Music, dan itu menjadi contoh bagi daerah-daerah lainnya. Karena Kota Ambon sendiri berkembang dalam pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, kita pengen tahu Pak, kira-kira strategi apa yang Bapak jalankan sehingga Ambon ini sendiri dapat menjadi Ambon City of Music dan meraih berapa banyak sekali penghargaan yang boleh diterima tadi Pak? Ya, yang pertama saya bersyukur kepada Tuhan, ya, karena orang Ambon ini dilahirkan dengan DNA-nya bermusik atau menyanyi, ya. Kalau kita bicara soal masalah potensi pariwisata misalnya, ya, simbol-simbol pariwisata misalnya, simbol-simbol atraktif, simbol-simbol fasilitas yang lain, ya, itu bisa dibuat, bisa kita kerjakan. Tetapi menyanyi ini tidak bisa diambil, tidak bisa diambil oleh orang lain. Nah, itu yang memang agak sulit, dan kita bersyukur bahwa itu diwarisi oleh Tuhan kepada ini Ambon, ya. Oleh karena itu dari pengalaman saya, ya, saya termasuk beruntung karena tahun 2011 itu saya mencanangkan kota ini sebagai kota musik, ya. Pada waktu saya mencanangkan itu begitu banyak masyarakat yang mengkritisi, bahkan sirik, bahkan memberikan kata-kata kasar. Wali kota ini nggak ada kerjaan, itu cuma bikin kota musik, ngapain, ya, itu dia. Nah, padahal saya sudah melihat bahwa musik ini dalam sebuah visi ke depan ini akan menjadi sebuah potensi ekonomi kreatif yang besar, ya. Oleh karena itu saya canangkan itu. Kenapa? Ini soal taktis, ya, taktik dalam diplomasi itu. Kalau kita nggak canangkan itu, bisa saja dalam rangka pengembangan ke depan Medan mengambil itu, bisa juga Manado mengambil itu. Tapi kalau kita sudah canangkan itu sebagai kota musik, ya Medan udah nggak mungkin lagi bilang kota musik, Manado udah nggak mungkin lagi. Ya, itu kira-kira begitu. Bandung misalnya. Nah, bahwa nanti kemudian kita lengkapi kekurangan-kekurangan, oke. Tapi dampak daripada deklarasi itu, testimoni itu, lalu UNESCO mulai melirik. Kemudian Badan Ekonomi Kreatif dan Pariwisata mulai melirik. Nah, tahun 2016 saya diundang oleh Metro, ya, TV bersama-sama dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk menjelaskan tentang bagaimana konsep dan mengapa sampai deklarasi Ambon sebagai kota musik, ya. Kemudian 2017 Badan Ekonomi Kreatif Pariwisata itu mendeklarasi, ya, Ambon sebagai kota musik menuju kota musik dunia. 2019 itu UNESCO, lembaga kebudayaan internasional, memberikan justifikasi tentang benar Ambon adalah
kota musik. Iya. Ini kan sebuah proses yang panjang, tapi kita berjuang bersama-sama karena memang ya mengalir dalam darah ini orang-orang Ambon ini kan musik dan nyanyi yang begitu luar biasa. Nah, Juli juga kan juga sebagai runner up Miss Pariwisata itu juga punya tagline-nya itu kan music tourism ya. Iya, betul. Nah, dan itu Nona juga kan tunjukkan dia, Nona bisa menyanyi, bisa main musik ya. Iya. Itu contoh misalnya. Dan sangat beralasan lah ya, sangat beralasan kalau UNESCO menjustifikasi Ambon sebagai kota musik itu ya. Nah, ke depan ini musik ini bukan lagi dilihat sebagai sebuah hobi, tapi dia dalam sebuah paradigma baru. Ini musik harus kita lihat sebagai sebuah potensi ekonomi kreatif ya. Betul. Dari Ambon kita ekspor ya, para musisi-musisi dari Ambon kita ekspor juga lagu-lagu yang betul-betul bisa menjadi konsumsi publik secara nasional maupun internasional. Baik Pak, berarti musik sendiri ini memiliki dampak yang besar bagi masyarakat kota Oh, Ambon. sangat-sangat. Iya. Musik itu salah satu pendorong untuk meningkatkan imun. Nah, Ya betul, setuju itu Pak. dia. Karena Jadi kalau misalnya yang loyo-loyo, ya nyanyi saja. Iya. Nyanyi. Itu dia akan meningkatkan imunitas bagi Iya. orang itu ya. Nah, terkait dengan imunitas Pak, betul. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara Bapak, strategi Bapak untuk tetap dapat mendeklarasikan Kota Ambon sebagai City of Music walaupun di tengah pandemi dan tetap melibatkan masyarakat dalam mendeklarasikan Ambon City of Music ini, Pak? Ya, kita menyesuaikan dengan kondisi ya. Lebih banyak sekarang musik itu musik virtual, lebih banyak itu ya. Jadi hampir setiap kali baik itu event-event nasional, event-event keagamaan, lalu kita tampil dalam paket-paket musik virtual ya. Iya. Sampai dengan memperingati 1 tahun Kota Ambon sebagai kota musik itu juga kita laksanakan secara virtual. Jadi hampir tiap bulan itu dilaksanakan dengan musik virtual sebagai wujud pertanggungjawaban Ambon kepada UNESCO ya, itu yang terjadi. Tapi kalau misalnya untuk kegiatan rutin ya saya rasa itu luar biasa. Ada yang virtual tapi ada juga yang manual di kamar mandi misalnya. Iya, gitu, ya. betul Pak. Itu, Karena gitu. sudah ada di darah orang-orang Kota Ambon sendiri ya, jadi tanpa ada program pun sudah berlangsung di rumah masing-masing gitu ya Pak. Saya punya contoh menarik begini. Anak saya itu kan bisa nyanyi, ya, Ya. dia bisa nyanyi. Jadi ada satu ketika dia ke Jakarta ya, ke rumah saya. Lalu itu di rumah saya itu kan banyak itu mas-mas yang lagi sementara renovasi, perbaiki saya punya rumah itu. Jadi ada 7-8 orang begitulah. Mereka tinggal nyanyi gitu, mereka tinggal kerja gitu. Nah, waktu itu anak dia datang, dia nyanyi di kamar mandi, itu kan mas-mas pada bingung. Loh, Pak, ini yang nyanyi siapa? Saya bilang itu anak saya. Kenapa? Nggak pernah kita Pak, kita kerja dari pagi sampai ini, tiap kali nggak pernah aja contoh misalnya begitu. Iya. Jadi itu dia ekspresikan seluruh sukacita dia lewat kondisi itu Ambon itu baru satu. Jadi bayangkan saya kalau semua orang menyanyi di kamar mandi itu, saya rasa air juga bisa Nah, ini berarti menunjukkan memang Ambon pantas untuk menjadi City of Music ya Pak. Iya. Nah Pak, Bapak, kita beralih ke topik selanjutnya. Ini di Indonesia kita tahu bahwa tentunya dalam keadaan seperti ini, apalagi Indonesia membutuhkan investasi yang besar bagi pemasukan negara sendiri ya Pak. Nah, selain itu juga membantu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di Indonesia. Nah, kira-kira di Kota Ambon sendiri investasi yang sudah dijalankan apa saja Pak? Dan manfaatnya untuk masyarakat apa saja Pak? Nah, Ambon ini kan kota transit, ibu kota provinsi. Tiga sektor ya, sebagai leading sektor bagi Ambon itu, yang pertama itu jasa, yang kedua itu perikanan, yang ketiga itu turisme, pariwisata. Ini leading sektor yang menggerakkan seluruh ekonomi dari masyarakat yang Ambon. Oleh karena itu, sebagai kota jasa, maka infrastruktur pendukungnya, ya, baik itu sarana transportasi, sarana komunikasi, sarana akomodasi, itu kita lengkapi. Itu betul-betul kita siapin, terutama dalam mengantisipasi adanya investasi besar untuk Maluku dengan Blok Masela. Ya, ini kan proyek minyak dan gas yang terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Nah, Ambon itu harus mempersiapkan kondisi itu
Karena kalau mereka mau ke sana dia harus lewat transit. Dia kalau mau berurusan dengan urusan pemerintahan dia mesti ada di Ambon. Nah, kita siapkan itu jasa-jasa itu untuk membackup itu. Jasa hiburan ke, akomodasi ke, transportasi ke, kemudian telekomunikasi itu harus kita siapkan. Nah, sektor yang kedua itu adalah sektor perikanan. Itu juga yang kita mendorong investasi pada sektor ini dengan membuka lagi itu cold store yang besar maupun tempat penimbangan ikan TPI ya. Oh, iya. Nah, itu yang proporsional sehingga dari sini bisa kita ekspor dia ke luar. Nah, yang ketiga itu sektor pariwisata ya. Sektor pariwisata itu dengan mengembangkan ini music tourism ini. Iya. Ya, itu menjadi kekuatan. Orang datang sambil makan ikan, sambil nyanyi, ya gitu. Baik Bapak, terkait dengan hal itu berarti bagaimana cara Bapak untuk menarik perhatian para investor untuk menunjukkan bahwa Kota Ambon ini layak untuk diberikan investasi, untuk mengembangkan Kota Ambon menjadi yang lebih baik lagi begitu Pak? Yang pertama tentunya itu publikasi, ya. Mengiklankan diri itu penting, ya. Yang kedua, modal yang kita sudah punya pertama itu nama. Ya, ini kota kecil tapi sudah punya nama gede. Betul. Ya, orang Jakarta bilang gede banget gitu tuh. Dikenal banyak besar orang. itu dia. Yang ketiga itu juga hospitality. Keramah-tamahan yang dimiliki oleh orang Ambon. Orang Ambon ini kalau dilihat ini kan kulitnya putih tua toh, ya. Tetapi hatinya itu luar biasa indah, ya. Nah, ini sebetulnya kekuatan yang dimiliki oleh masyarakat Ambon itu jadi kekuatan kita. Nah, selain juga tentunya adalah pelayanan dan lain-lain sebagainya. Baik, luar biasa sekali Bapak dalam membenahi Kota Ambon di tahun baru ini Pak, di tahun 2021 tentunya kita berharap kita dapat melewati pandemi COVID-19 ini ya Pak. Nah, kira-kira harapan Bapak apa ke depannya untuk Kota Ambon sendiri dan program-program apa yang akan dijalankan pada tahun 2021 tentunya untuk membangkitkan kembali Kota Ambon dari keterpurukan pandemi COVID-19 ini Pak? Saya tadi beritahukan kepada seluruh ASN, staf maupun masyarakat Kota Ambon. Tapi mari kita awali 2021 ini dengan bersyukur kepada Tuhan sambil terus berdoa. Kenapa? Karena kita melewati 2020 ini dengan penuh sukacita tanpa ada kekurangan. Ini anugerah yang Tuhan berikan kepada kita dalam bentuk perisai ya, untuk melindungi kita seluruh. Nah, 2021 ini adalah tahun vaksinasi ya. Nah, vaksinasi ini dari kacamata ya medis ini hanya merupakan second opinion. Opini yang kedua untuk mencegah jangan sampai terjadi ya korban ataupun juga sakit yang lebih berat. Itu tindakan preventif ya, prevention ini. Nah, sedangkan the first opinion ya, opini yang pertama itu adalah 4M itu. Tetap pakai masker, tetap jaga jarak, tetap cuci tangan, dan menghindari diri dari kerumunan banyak orang. Nah, kenapa? Mungkin karena orang itu sudah terlalu lama jenuh, ya, dan virus ini tidak kelihatan secara kasat mata, jadi kadang-kadang orang mengabaikan ini. Itu yang setiap hari, pagi hari kita operasi justisi, malam hari kita turun juga untuk operasi justisi, hanya untuk mengingatkan masyarakat, mari putus mata rantai ini, putus mata rantai ini. Itu yang kita laksanakan. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk setiap program dan juga untuk setiap kebijakan-kebijakan yang boleh Bapak lakukan untuk membenahi Kota Ambon. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini Pak. Terima kasih banyak juga karena telah meluangkan waktu bersama kami dengan program Indonesia Membangun untuk saling berbagi bagi daerah-daerah lainnya untuk tetap semangat ya Pak dan bangkit dari keterpurukan kita di tengah pandemi COVID-19. Baik sahabat Eljon, demikian sudah wawancara dan talk show kita bersama Wali Kota Ambon, Bapak Richard Lohana PSSH, sungguh menginspirasi dan tentunya semoga apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota dapat menginspirasi kita semua dan memberikan dampak positif bagi kita dan kita dapat bangkit dari keterpurukan pandemi COVID-19 di tahun yang baru ini 2021. Sampai jumpa.